siang Mbak Rita. Iya, selamat siang Bu Rini. Hari ini bagaimana kabarnya? Kabarnya untuk kesehatan saya baik Bu, namun ada hal yang kurang baik. Oke. Siang ini kamu pengen ngomongin apa, Rita? Saya hari ini bertemu dengan Bu Rini karena saya ingin menyampaikan apa yang sedang menjadi masalah saya, apa yang sedang saya alami. Apa itu, Rita? Coba ceritakan. Iya, begini Bu Rini, ada salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris ini Bu, saya merasakan tidak nyaman beberapa akhir ini ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Dikarenakan saya merasa guru bahasa Inggris ini ketika menyampaikan pelajaran menyindir-nyindir saya begitu Bu Rini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita siang ini? Dari percakapan siang ini saya ingin Bu Rini bisa membantu saya untuk saya mendapatkan solusi atas masalah saya ini. Ibu Endang sama Ibu Endang sama Ibu Kristina itu di bor 1 ya. Ulangi lagi, tadi Bu Rita Halo Bu Endang. Bahwa Bu Rita merasa Ibu Endang sama Ibu Kristina itu di bor 1. Inggris itu lihat di chat roomnya. Ya, di chat roomnya itu sudah saya kirim ya. Ya. Iya, Bu Rini. Jadi saya merasa nggak nyaman. Ini karena guru bahasa Inggris ini menyindir-nyindir saya. Nah, kebetulan guru bahasa Inggris ini membuka les privat begitu Bu, dan teman-teman di kelas saya yang mengikutinya. Namun untuk saya sendiri saya tidak mengikutinya Bu, dan saya tidak mengikuti karena saya mempunyai alasan. Kemudian memang saya menyadari kalau nilai bahasa Inggris saya ini jelek Bu. Oke, begitu. Mbak Rita, saya paham ya. Ini linknya Bu ya. Kemudian yang Mbak terakhir ini saya kirim ini. Itu link bor 1. Ya, silakan. Bagaimana seharusnya guru bahasa Inggris itu terhadap Bu Rita? Yang diinginkan yang seperti apa? Yang saya inginkan guru bahasa Inggris ini tidak menyindir-nyindir saya Bu, namun guru bahasa Inggris ini menyampaikannya secara langsung pada saya, sehingga saya tidak terus-menerus merasakan ketidaknyamanan ini. Oke, kalau sekarang gini ya Rit ya, kalau di skala misalnya dari angka 1 sampai 10, rasa ketidaknyamanan kamu itu ada di angka berapa? Rasanya ketidaknyamanan ini mungkin di angka 5 Bu Rini. Oke. Iya. Sebelumnya pernah merasakan hal ketidaknyamanan seperti itu dengan masalah yang lain mungkin? Sebelumnya belum pernah Bu Rini, baru kali ini karena terlalu sering saya disindir-sindir. Bicaranya itu tidak menghadap ke saya, ke teman saya, tetapi dari perkataannya itu sepertinya tertuju untuk saya begitu Bu Rini. Oke Rita, tadi Rita kan mengungkapkan ingin kalau guru bahasa Inggris itu membuat Rita nyaman seperti itu. Nggak usah nyindir-nyindir dan sebagainya. Iya. Kemudian begini Rita, untuk
mendapatkan atau mewujudkan keinginan Rita yang tadi ingin dibuat nyaman oleh guru bahasa Inggris khususnya, itu menurut Rita ada yang bisa dilakukan oleh Rita? Menurut saya ada, Bu Rini, yang bisa saya lakukan. Mungkin saya berpikir seperti ini. Guru bahasa Inggris ini menyindir-nyindir saya karena saya tidak bisa mengikuti les privat yang diadakan oleh beliau. Karena untuk les privat ini saya membutuhkan biaya, Bu. Sedangkan orang tua saya ini harus membiayai kakak dan adik saya juga. Maka terlintas dalam pikiran saya, seandainya saya ini berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris, saya meminta keringanan biaya dari les privat yang diadakan. Ya. Itu, Bu, mungkin solusinya itu. Oke, Mbak Rita. Ternyata kamu punya pikiran seperti itu juga ya. Chatroom ya, Bu ya. Itu solusi pertama atau rencana yang pertama menurut Rita. Oke. Berikutnya, apakah ada rencana atau alternatif lain dari masalah yang kamu hadapi? Alternatif solusi yang kedua mungkin dengan saya meminta materi, ringkasan materi dari les privat yang diadakan. Saya akan meminta ke guru les bahasa Inggris, guru mapel bahasa Inggris tersebut, atau juga meminta kepada teman saya yang mengikuti les privat bahasa Inggris, Bu. Oke. Baiklah Rita, tadi kan kamu menyampaikan dua opsi ya, opsi rencana. Untuk yang rencana pertama tadi, apakah ketika nanti dilaksanakan kemungkinan ada gangguan enggak atau ada kendala tidak? Untuk rencana yang pertama, kemungkinan ada sedikit kendala ya, Bu. Karena menurut saya bisa jadi guru bahasa Inggris ini jika memberikan keringanan biaya ke saya, ada perasaan tidak enak ke teman-teman saya yang lain. Mengapa ke saya itu ada semacam perlakuan istimewa? Kok membayarnya tidak sama begitu, Bu? Iya. Sekarang kalau misalnya Rita ambil rencana aksi yang kedua, apakah ada kendala yang berarti? Kalau yang kedua, kemungkinan tidak ada kendala yang berarti, Bu. Karena kebetulan teman-teman saya ini teman-teman yang baik. Kemungkinan mereka akan memperbolehkan saya untuk meminjam materi dari les privat bahasa Inggris yang mereka ikuti. Oke, berarti kalau begitu, Rita milih opsi yang mana tadi? Yang pertama apa yang kedua? Saya akan memilih opsi yang kedua, Bu Rini. Oke, baiklah. Kemudian setelah Rita memilih opsi yang kedua tadi itu ya, mau mengkomunikasikan dengan guru les ya untuk meminta materinya. Nah, setelah kamu mempunyai rencana aksi yang kedua tadi, kira-kira Rita punya komitmen apa dengan rencana aksi yang kedua ini? Setelah dilaksanakan. Gimana Bu Rini, bisa diulang pertanyaannya? Oke. Tadi kan Rita punya opsi dua ya, solusi ya, dua rencana tindakan. Kemudian Rita memilih opsi yang kedua. Setelah memilih opsi yang kedua, kemudian komitmen atau tanggung jawab apa yang bisa Rita laksanakan setelah memilih opsi yang kedua itu? Baik Bu Rini, ketika saya memutuskan untuk memilih opsi yang kedua, komitmen dari saya tentunya ketika saya mendapatkan materi les privat bahasa Inggris, baik itu dari guru bahasa Inggris ataupun dari teman saya
saya akan mempelajari materi tersebut, Bu. Saya akan mempelajarinya Bu, gimana? dengan sungguh-sungguh. Kemudian jika ada hal yang tidak saya pahami, saya akan bertanya pada guru bahasa Inggris Sinyalnya atau jelek ya? teman saya. Iya. Oh, oke. Sangat bagus, Rita. Iya. Terima kasih. Oh ya, oke. Oh, Ibu sama ini Ibu Krista sama Bu Endang di main room aja. Oke ya. Saya akan bertanya lagi, nggak apa-apa ya, Rita ya? Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantumu untuk menjaga komitmen itu? Yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen ini tentunya orang tua saya, Bu. Orang terdekat dengan saya. Orang tua ini pasti akan mengingatkan saya untuk saya. Ini Bu Endangnya keluar tadi, Bu Endang. Kemudian dari Bu Endangnya sudah keluar ya? Kakak saya ini juga pasti akan mengingatkan saya, mendukung saya di dalam belajar. Tidak bisa masuk ke main room lagi? Iya. Nggak bisa masuk ke main room nggak? Rita, bagus sekali. Suruh masuk ke main room melalui LMS. Saya pikir ini merupakan sesuatu percakapan yang mungkin sangat berarti buat kamu, Rita? Iya, Bu, ini merupakan sesuatu yang sangat berarti karena saya ingin bisa mempelajari, bisa memahami bahasa Inggris ini dengan baik agar di kemudian hari nilai saya tidak jelek lagi. Oke, Rita, kira-kira rencana aksi di opsi kedua tadi kan diambilnya opsi kedua, itu mau dilakukan kapan kamu mengomunikasikan dengan guru mapel bahasa Inggris itu? Saya akan mengkomunikasikannya secepatnya, Bu Rini. Mungkin dalam waktu dekat ini, sekarang hari Jumat, mungkin jika hari Sabtu guru bahasa Inggris ini ada waktu, saya akan segera mengkomunikasikannya. Kalaupun tidak, hari Senin saya akan berusaha untuk menemui guru bahasa Inggris. Iya, bagus sekali, Rita. Ternyata kamu sudah membuat solusi sendiri dengan berbincang dengan saya siang ini. Sekarang satu lagi ya. Iya, Bu. Rita, dari percakapan hari ini, kamu merasa gimana setelah kita berbincang-bincang? Setelah saya berbincang dengan Bu Rini, saya merasa lega. Beban saya berkurang. Kemudian saya juga mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami. Oke, baiklah Rita, terima kasih ya, kita sudah berbagi cerita di siang ini dengan asik. Kamu merasa asik nggak bercerita dengan Bu Rini? Iya, Bu, ternyata berbincang dengan Bu Rini, pertemuan saya dengan Bu Rini siang ini membawa dampak yang berbeda bagi saya. Saya merasakan asik, saya bisa menyampaikan masalah saya, dan dari obrolan ini kita bersama-sama bisa menemukan solusinya. Iya, betul sekali. Semoga nanti ke depannya kamu bisa melaksanakan rencana aksi itu dan punya komitmen ya, punya tanggung jawab dari sebuah rencana yang akan kamu aksikan atau akan kamu lakukan. Oke, lain waktu kita mungkin bisa bercerita lagi ya Rita ya. Baik Bu Rini, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berbagi cerita lagi untuk setiap hal yang kita alami dan menemukan solusi dari masalah kita. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Selamat siang Rita. Selamat siang. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu Rini hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman seperti inilah Bu.
Iya, alhamdulillah jika Bu Rini dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Rini bertemu dengan saya, menemui saya di ruangan saya. Mungkin ada tujuan, ada maksud yang ingin Bu Rini sampaikan? Atau ada sesuatu hal? Iya Bu, saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi ganjalan hati saya Bu. Kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi ganjalan dari Bu Rini dan mungkin itu juga menjadi beban dari Bu Rini ya, beban pikiran. Karena saya lihat untuk hari ini Bu Rini tidak seperti biasanya. Hari-hari biasanya ini Bu Rini terlihat ceria, fresh, bersemangat. Namun kali ini sepertinya memang ada yang beda. Boleh Bu Rini ceritakan pada saya? Iya, baiklah Bu. Begini Bu, saya ingin mengungkapkan unek-unek saya bahwa pada minggu yang lalu saya itu mengajar di kelas 7A. Pada saat itu saya melakukan pembelajaran kooperatif dengan pembentukan kelompok yang agak besar. Anggotanya kira-kira antara 7 sampai 8 anak. Dari 32 anak itu terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian di dalam pembelajaran coba disuruh pakai HP saja. anak-anak saya suruh membuat suatu project, kemudian ternyata ya pakai HP aja kalau bisa ya. keterlaksanaannya tidak seperti yang saya harapkan. Anak-anak itu cenderung ramai, kemudian tidak fokus, kemudian hanya beberapa anak yang bekerja. Nah, di situ saya merasa gimana ya? Saya merasa gagal, Bu. Baiklah Bu Rini, dari cerita yang Bu Rini sampaikan tadi, tentu saja hal ini menjadi beban pikiran. Ada rasa bersalah, kemudian rasa tidak puas atas apa yang sudah direncanakan, ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu ketika Bu Rini pada posisi sekarang ini, ketidaknyamanan ini, jika kita tunggu sebentar dalam dulu ya. skala Namanya gangguan ini dalam angka berapa? tergantung kepada rasa ketidaknyamanan saya atau rasa kegagalan saya kira-kira di angka 5, Bu. Saya betul-betul gimana ya? Saya betul-betul merasa tidak nyaman, tidak puas dengan hasil pembelajaran saya, di mana saya sudah merencanakan jauh-jauh, kemudian di dalam pelaksanaannya itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kemudian saya berusaha untuk menengok ke saya, tapi bagaimana Ibu Endangnya sudah bisa gabung di main room belum? Iya Bu Rini, baiklah. Tentunya walaupun dalam situasi yang seperti ini, Bu Rini tetap mempunyai motivasi, mempunyai kekuatan dari dalam diri Bu Rini. Nah, kekuatan yang dimiliki Bu Rini ini tentunya akan menghasilkan ide atau solusi agar pembelajaran kooperatif ini bisa berjalan dengan baik seperti yang Bu Rini harapkan. Kira-kira apa yang sudah Bu Rini pikirkan atau terlintas ide mungkin bisa dibagikan dengan saya? Begini Bu, saya berpikir cukup lama, tapi saya punya pemikiran seperti ini. Tolong nanti Ibu dengarkan, kemudian minta pendapatnya. Saya mempunyai pemikiran begini. Itu kan kelompok yang minggu kemarin saya buat merupakan kelompok besar karena terdiri dari 8 anak. Nah, untuk rencana saya ke depannya saya akan membuat kelompok yang kecil Bu Rita, mungkin anggotanya 4 atau 3. Nah, seperti itu agar anak-anak itu lebih fokus. Dia tidak menggantungkan kepada temannya dan mereka bisa berperan dengan aktif di dalam kelompok itu.
Itu gimana Ibu? Iya, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu solusi dari pembelajaran yang Bu Rini rancangkan ya, dengan membagi siswa di dalam kelompok yang lebih kecil. Atau mungkin ada solusi lain Bu Rini? Kalau kelompok kecil ini saya melihat memang anak-anak bisa terlibat aktif semua ya Bu Rini, ketika dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok besar. Tentunya ada yang aktif, ada yang hanya berdiam diri atau bahkan bercanda. Mungkin ada solusi lain selain membuat kelompok kecil dengan anggota 3 atau 4 anak. Ada solusi lain dari Bu Rini, silakan. Oke, saya juga berpikir bahwa nanti mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dari situ saya akan Gimana tadi mengambil Bu? teknik Bu Tri? mindfulness, yaitu kesadaran penuh, di mana anak-anak akan saya ajak untuk menghentikan aktivitas sejenak, kemudian Oh gitu. Oh ya. Oke. membuat jeda di antara kegiatan itu, agar anak-anak betul-betul menyadari bahwa dirinya itu berada di kelas, tidak ada di mana-mana. Agar dirinya itu fokus ke dalam pembelajaran, menyadari dirinya itu bagian dari pembelajaran, sehingga tidak menjadi pengacau atau penyebab kacaunya pembelajaran. Mungkin itu rencana yang kedua, akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu Ibu? Iya, baik Bu Rini. Berarti Bu Rini mempunyai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Yang pertama yaitu membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 siswa. Kemudian yang kedua menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari 2 solusi yang sudah Bu Rini rancangkan atau terpikirkan begitu ya Bu, kira-kira dari 2 solusi ini mana yang lebih berpeluang untuk berhasil? Yang ke satu atau kedua? Oh gitu. Boleh. Bu Rini bisa menyampaikan hambatan dari solusi 1 atau kedua begitu. Oke. Iya. Hambatan dari solusi 1 itu sebetulnya termasuk kecil, karena kelompok kecil itu terpantau dan anak-anak lebih aktif di situ. Solusi kedua mungkin tidak ada hambatan di situ ya. Jadi rencana saya mungkin bisa melaksanakan rencana aksi 1 sekaligus dengan rencana aksi yang kedua secara bersamaan. Oke, baiklah Bu Rini. Ya udah tak kirim Bu. Solusi 1 dan kedua ini bisa diintegrasikan ya Bu? Iya Bu. Iya, berarti untuk pelaksanaan solusi 1 dan 2 ini bisa dikatakan tidak ada hambatan ya Bu, karena memang ketika dalam kelompok kecil ini kita dapat memantau aktivitas anak-anak dengan lebih efektif. Lalu ketika Bu Rini sudah menentukan solusi ini bisa memecahkan atau menyelesaikan, akhirnya masuk juga ya Bu Endang ya. Ya oke, silakan Bu. Bu Rini akan manfaat waktunya sebagus mungkin ya. Oke ya, silakan. Insya Allah saya akan melaksanakan di kelas lain sesuai dengan jadwal berikutnya, yaitu di kelas 7C besok mungkin. Besok ya, jelas besok tidak mungkin. Besok akan saya laksanakan agar apa? Agar kejadian seperti di kelas 7A tidak terulang kembali. Dan di kelas-kelas berikutnya saya akan perlakukan rencana aksi yang seperti itu, yaitu membuat kelompok kecil dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik mindfulness di situ. Mungkin bisa dengan stop atau ice breaking. Seperti itu Ibu. Oke, baiklah Bu Rini. Berarti solusi ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya. Besok akan segera dilaksanakan. Nah, ketika Bu Rini melaksanakan
aksi ini, Bu Rini tentunya akan mengukur keberhasilan dari aksi yang Bu Rini lakukan. Nah, Bu Rini ini akan tahu keberhasilannya itu dari mana, Bu? Iya, tingkat keberhasilan dari rencana aksi yang saya lakukan itu bisa terlihat dari proses pembelajarannya. Ketika proses pembelajaran itu cukup lancar atau berkualitas, artinya anak-anak itu fokus ke pembelajaran, kemudian proyek yang saya rencanakan bisa terwujud, itu menjadi indikator atau ukuran dari keberhasilan rencana saya, Ibu. Oke, iya betul sekali Bu. Ketika apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, proyek juga kita dapatkan, itu bisa dikatakan telah berhasil. Lalu komitmen yang Bu Rini miliki terhadap rencana ini, itu apa Bu? Iya, dengan pembelajaran masih sendiri ya? dengan kelompok kecil dan menerapkan PSE atau KSE di dalam pembelajaran, komitmen saya adalah satu yang paling penting, yaitu bahwa pembelajaran HP-nya bagaimana katanya? harus Ada berpihak baterainya ada? pada murid. Juga. Saya akan selalu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu. Robert juga ya? Oke, baik Bu Rini. Nah, ketika Bu Rini sudah berkomitmen, kondisinya ya itu tadi, Bu Rini tidak dapat melaksanakan sendiri. Sinyal dan listrik ini memang agak susah kalau lagi cuaca jelek ini. Dari pihak lain. Nah, menurut Bu Rini, siapakah yang dapat membantu Ibu buat aja dulu yang Ibu bisa lakukan tadi sampai di mana, Bu? Mewujudkan aksi ini? Dukungan yang saya butuhkan yaitu jelas dari rekan penutup ya. Apa yang sudah bisa direfleksi aja dulu sementara, Bu. Murid ya. Tulis saja sebagai subjek dan subjek ya. Betul, ya. Murid dan guru atau rekan sejawat, juga lingkungan belajar yang ada di sekolah. Nanti kita masih menunggu dulu ya, bagaimana nanti siapa tahu ada waktunya. Ini kan masih sifatnya menunggu semua ya. Di bor 1 juga demikian, Ibu Endang sama terlaksananya dari salah juga tadi yang sudah Bu Rini rencanakan ini. Sementara Ibu buat aja refleksi aja dulu ya. Dari pihak ya, termasuk rekan sejawat, murid dan lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk belajar dengan nyaman dan aktif tentunya. Iya. Dari obrolan kita tadi Bu Rini, dari awal sampai di akhir ini, apa yang Bu Rini rasakan? Saya merasa lega gitu ya, lega terus senang gitu. Saya dapat seperti teman aja. Ibu itu seperti teman. Saya berbagi cerita, berbagi keluh kesah saya kepada Ibu, kemudian saya bisa mendapatkan solusi. Berarti saya terbantukan dengan saya berbicara atau bercakap-cakap atau berbincang dengan Ibu. Saya merasa terbantukan dan setelah mendapatkan solusi, saya merasa lega, merasa senang, Bu. Ya, terima kasih Bu Rini. Jika dari obrolan kita saat ini, dari pertemuan kita hari ini, Bu Rini merasakan lega, merasakan senang, dan saya juga merasakan senang karena kita bersama-sama dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Bu Rini. Iya, Bu. Ya. Kemudian mudah-mudahan di lain waktu jika kita menghadapi masalah, mungkin masalah yang berbeda, kita tetap bisa sharing untuk kita mencari solusi bersama ya Bu Rini. Baik Bu, insya Allah akan selalu seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi untuk pendidikan di sekolah kita. Iya Bu, terima kasih juga Ibu Rita. Ya, selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Rita.